Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya lah kita bisa untuk melaksanakan ujian akhir semester dengan mata kuliah sejarah Islam periode klasik dan pertengahan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Farhan Ferdino dengan NIM 2020202120. Izin untuk memaparkan mengenai materi ujian akhir semester saya yaitu materi yang keempat yaitu 4B faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama di sini sebelum itu kita kenal dengan faktor internal. Faktor internal ini itu faktor yang berasal dari dalam. Di sini ada yang pertama yaitu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Perebutan kekuasaan keluarga Bani Abbasiyah dimulai sejak masa Al-Ma'un dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar dari ke-12 khalifah pada periode kedua dinasti Abbasiyah. Hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selebihnya, para khalifah wafat karena dibunuh atau diracun dan diturunkan secara paksa. Khalifah Abbasiyah di sini didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Kemitraan atau kerjasama itu dibujuk oleh takdir yang sebanding dari dua dinasti tersebut selama Bani Umayyah memimpin. Kedua dianiaya. Sesudah Khalifah Abbasiyah didirikan, Bani Abbasiyah melindungi suatu koalisi. Menurut Ibnu Khaldun, ada dua tujuan di balik pemerintahan Bani Abbas untuk memilih orang Persia daripada suku Baduy. Yang pertama itu sulit bagi orang Baduy untuk gagal mengingat Bani Umayyah. Saat itu mereka adalah penghuni bintang 5 ras nomor 1. Kedua itu orang Baduy itu sendiri dipisahkan oleh kehadiran Asabiyah atau leluhurnya. Oleh karena itu, Khalifah Abbasiyah tidak dilaksanakan di atas Abbasiyah konvensional. Walaupun dengan begitu, keinginan orang Persia tidak dapat terpengaruhi semua. Mereka itu mendambakan atau menginginkan sebuah kerajaan dengan para penguasa dan pekerja dari Persia juga. Kemudian orang-orang Baduy menganggap darah yang ada di tubuh mereka darah suci atau istimewa dan memandang rendah suku-suku lain atau golongan ajaran di dunia Islam. Ortodoksi publik ini tampaknya diizinkan untuk berkembang oleh pembesar pemerintahan. Kemudian para penguasa mengaktualisasikan pengaturan penaklukan lainnya. Budak Persia atau Turki di sini dijadi pekerja atau tentara. Sebagai pemimpin pemberi Turki kesempatan luar biasa untuk melakukan otoritas suatu pekerjaan tersebut. Mereka mendelegasikan orang-orang terkemuka di pemerintahan. Kedua itu diberi kastil dan rumah di kota. Mereka juga menjadi dominan dan membanjiri tempat tinggal mereka. Sesudah Al-Mutawakkil menjabat, seseorang pemimpin yang tidak berdaya naik kursi. Kekuatan angkatan bersenjata Turki semakin membumi. Mereka menentukan pilihan untuk mencari tahu siapa itu yang sebagai khalifah. Dan sejak saat itu, otoritas Bani Abbasiyah itu benar-benar tamat. Angkatan digenggam oleh Turki, kemudian ini diambil oleh Bani Buai dan Persia pada periode ketiga, dan kemudian dipindahkan ke garis laju dan Turki pada periode keempat. Disinilah intinya terjadi perebutan kekuasaan di kalangan pemerintahan atau di kalangan kekhalifahan itu tersendiri. Yang kedua ini ada kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup serba mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih mewah daripada para pendahulunya. Kondisi ini berpeluang tentara profesional atau Turki untuk mengambil alih atas kendali pemerintahan. Di sini penguasa Abbasiyah yang kaya dan terlalu terpaku pada kehidupan mewah, seringkali terjerat dalam korupsi. Mereka itu menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkayakan diri
dan melakukan korupsi, serta meninggalkan kepentingan rakyat. Korupsi ini tentu saja merusak tatanan struktur negara mereka. Nah, sementara penguasa Abbasiyah itu menikmati kehidupan yang mewah, di samping mereka itu terjadi konflik serta persaingan politik yang lain. Kekuasaan itu seringkali diperebutkan oleh berbagai praksi atau kelompok-kelompok, sehingga mengakibatkan perselisihan, pertempuran, dan pembunuhan di antara mereka. Hal ini tentu saja mengakibatkan ketidakstabilan politik dan mengalihkan perhatian dari tugas pemerintahan yang seharusnya. Dan juga karena kemewahan tadi, mereka itu terlalu berfokus pada kehidupan yang mewah. Penguasa Abbasiyah di sini cenderung mengabaikan kepentingan ilmu pengetahuan, seni, dan inovasi. Di masa keemasan mereka memang benar, mereka memiliki intelektual yang tinggi. Tetapi keengganan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan baru itu bisa menghambat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dalam kerajaan, khususnya di masa kemunduran ini. Dan juga kehidupan mewah dan pengeluaran berlebihan penguasa Abbasiyah ini menghasilkan beban finansial yang berat bagi kerajaan. Yaitu mereka seringkali mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memenuhi keinginan pribadi mereka, sehingga meningkatkan pajak dan membebani rakyat. Ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan sosial dan tidak stabilan ekonomi di dalam kerajaan. Yang perlu kita ketahui, meskipun kehidupan kemewahan mewah di sini itu tidak bertanggung jawab atas tidak secara langsung atau dari kemunduran Abbasiyah. Pengaruhnya yang merugikan di sini terhadap stabilitas politik, korupsi, ketidakstabilan ekonomi, dan keengganan untuk berinovasi dapat membantu menjelaskan mengapa kekayaan dan kehidupan mewah penguasa Abbasiyah itu sangat berkontribusi pada kemunduran dari Bani mereka. Selanjutnya di sini ada konflik keagamaan. Sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. 3 kelompok tersebut senantiasa berebut pengaruh. Yang paling berpengaruh pada masa kekhalifahan Muawiyah maupun Abbasiyah adalah kelompok Sunni dan kelompok Syiah. Walaupun di masa-masa tertentu antara kedua kelompok tersebut saling mendukung, misalnya pada masa pemerintahan Buahi antara kelompok yang tak pernah ada satu kesepakatan. Ketidakcapaian keinginan Persia tersebut untuk menjadi penguasa yang maksimal akhirnya menimbulkan rasa kekesalan yang kemudian memotivasi sebagian di antara mereka untuk menyingkirkan Mazkanisme, Manuisme, dan Zoroastrisme. Gerakan ini dikenal dengan gerakan Zindik. Dengan adanya gerakan ini, keyakinan para khalifah mulai tergoyahkan. Perjuangan keras yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur di sini untuk melenyapkan pasukan Zindik tidak sebatas itu saja. Beliau membantai Khawarij yang menegakkan negara Safariyah di Sajalmasah pada tahun 1140 Hijriah. Al-Mahdi di sini menggantikan posisi ayahnya Al-Mansur sebagai khalifah yang berikutnya. Dan Al-Mahdi di sini melanjutkan misi ayahnya untuk memberantas orang-orang yang zindik tersebut. Selain itu, ia juga melakukan mihnah guna menghilangkan bid'ah. Namun semua itu tak bisa dihentikan gerakan mereka. Perselisihan di antara orang-orang yang beriman dengan pasukan zindik terus berlangsung hingga sampai terjadi pertumpahan darah di antara kedua golongan tersebut. Selanjutnya yang kedua di sini ada faktor eksternal. Yang pertama di sini banyaknya terjadi pemberontakan. Banyaknya daerah yang dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam secara real. Daerah-daerah ini berada di bawah kekuasaan gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi tersebut banyak yang melepas diri dari genggaman penguasa Bani Abbas. Adapun cara mereka melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbas itu dengan 2 cara. Yaitu yang pertama, seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan dan berhasil memperoleh kemerdekaan secara penuh. Seperti Daulah Umayyah di Spanyol dan Idrisiyah di Maroko. Yang kedua, seseorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah, kedudukannya semakin bertambah kuat
kemudian mereka melepaskan diri, seperti Daulah di Tunisia dan juga Daulah di Tarisia Khurasan. Kedua ada dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah itu mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya Turki. Kemudian dengan dipekerjakan orang-orang tadi, diangkatlah menjadi panglima-panglima. Pengangkatan anggota militer inilah dalam perkembangan selanjutnya merebut kekuasaan tersebut. Walaupun khalifah dipegang oleh Bani Abbas, khalifah bagikan suatu boneka saja yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka yang terpilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan politik mereka. Khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada masa kekuasaan bangsa Turki mulai khalifah ke-10 yaitu Khalifah Al-Mutawakkil hingga Khalifah Al-Mustakfi. Pada masa kekuasaan bangsa Turki II atau kita kenal dengan Bani Saljuk, mulai dari Khalifah Muqtadi bin Muhammad hingga Khalifah Mustahim bin Muntasir. Selanjutnya di sini ada dominasi bangsa Persia. Dominasi bangsa Persia di sini yaitu pada masa kekuasaan bangsa Parsi atau Bani Buyah. Berjalan lebih dari 150 tahun. Pada masa ini kekuasaan pusat di Baghdad dilucuti dan dari berbagai daerah muncul negara-negara baru yang berkuasa dan membuat kemajuan dan perkembangan yang baru. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi ini kerjasama dalam mengelola pemerintahan dan dinasti Abbasiyah, yang mana saat itu mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat Khalifah Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian Khalifah, yaitu dari Khalifah Al-Muttaqi dan Khalifah Al-Mu'ti, Banu Parsi itu atau Bani Persia itu berhasil merebut kekuasaan, yang pada mulanya mereka berkhidmat atau berjanji pada pembesar dari para khalifah. Sehingga banyak dari mereka yang kemudian menjadi tentara-tentara atau menjadi panglima tentara. Di antaranya menjadi panglima besar. Namun setelah mereka memiliki kedudukan yang cukup kuat di sini, para khalifah Abbasiyah berada di bawah telunjuk mereka dan seluruh pemerintahan berada di tangan mereka. Khalifah Abbasiyah di sini hanya tinggal nama saja. Hal tersebut hanya disebut dalam doa-doa di mimbar. Bertanda tangan di dalam peraturan dan pengumuman resmi serta nama mereka itu ditulis dalam mata uang dinar dan dirham. Namun sejarah Bani Abbasiyah tidak hanya sampai di sini. Akhirnya dinasti ini pun hancur. Itulah tadi penjelasan beberapa faktor-faktor kemunduran dari dinasti Abbasiyah, yang mana faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kesimpulannya di sini yaitu faktor internal itu perebutan kekuasaan di kalangan pemerintahan, kemewahan hidup di kalangan penguasa, konflik keagamaan. Faktor eksternalnya di sini banyaknya terjadi pemberontakan, dominasi bangsa Turki, dan dominasi bangsa Persia. Dengan beberapa penyebab kemunduran tersebut, kita bisa tentu saja mengambil ibroh atau mengambil hikmah dari kejadian tersebut, yaitu agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. Mungkin itu saja. Mengenai materi ujian akhir semester saya Muhammad Farhan Ferdino. Sebelumnya berterima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.